Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin para alim, wabil khusus Dumateng Ustaz Hanif, Ketua MWJ NU Mucang, yang terhormat Rais Suriah serta Ranting Kalimantan Timur yang tansah Allah hormati, takmir masjid beserta masyarakat hadirin hadirat, ansor, banser, fatayat. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka silaturahim yang dibungkus dengan acara Lailatul Ijtima yang konon kadanya perdana dan insya Allah terus setiap bulan diadakan. Karena kalau di Tembok Rejo itu sudah 2 tahun, dan untuk 2 tahun ke depan tempatnya sudah terus diagendakan. Dan kebetulan setiap acara Lailatul Ijtima itu kalau tidak ada halangan dan acara keluar dipastikan insya Allah hadir. Sampai hari ini mungkin kurang lebih sudah entah 8 entah 10 kali putaran. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, di sini saya akan tadi ditugaskan oleh Ketua MWJ untuk menjelaskan tentang aswaja. Bukan azwajan, tapi aswaja. Karena ini penting, sebelum kita ber-NU kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya ideologi NU itu sendiri. Dan kenapa kita harus ber-NU? Apakah kita berislam tidak cukup? Atau beraswaja juga tidak cukup? Kenapa harus dibutuhkan harus bernahdatul ulama? Kalau saya katakan kita berislam belum cukup. Karena hari ini posisi Islam itu diakui atau tidak diakui itu tidak utuh. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Khawarij, ada Syiah, kemudian ada Wahabi. Itu kalau levelnya internasional. Begitu masuk di Indonesia, itu pun ormasnya ada banyak dan semuanya muslim. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDII, ada Darul Hati, ada Darmo Gandul, ada macam-macam. Nah, kenapa kita harus ber-NU kok? Kenapa tidak harus Muhammadiyah? Kenapa kita beraswaja? Kenapa tidak bersyiah saja? Nah, ini juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini masyarakat khususnya kita warga Nahdien harus paham, supaya tatkala anak-anak kita mungkin tatkala di Puncak masih aman-aman saja, tapi kalau sudah keluar kota di Jakarta, di Surabaya, bahkan kalau sudah nyampe di luar negeri, di Mesir, di Turki dan di mana-mana,
Ini kita harus tahu min aina nahnu, kita dari mana. Nah, maka dari itu pertama saya akan bercerita bahwa Islam itu satu, yaitu adalah dari Allah dan dari Rasulullah. Itu adalah sahibus syariah, yaitu yang mempunyai syariat ini adalah Allah melalui lisan Rasulullah. Terus kemudian saya akan membagi aswaja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fikrah, yang kedua adalah amaliyah, yang ketiga adalah harakah. Fikrah itu adalah cara berpikir, yang kedua amaliyah adalah cara beribadah, yang ketiga adalah gerakan, cara kita mengamalkan dan menggerakkan ibadah ini supaya betul-betul nyampe di masyarakat dan masyarakat juga ikut kita. Pertama, sumber dari fikrah ini adalah Al-Quran dan hadis. Tapi di sisi lain ada orang menyerukan ayo kita kembali kepada Quran dan hadis. Berarti selama ini kita tidak berquran dan hadis. Buktinya apa? Buktinya kita disuruh kembali. Begitu kita cek, ternyata betul. Sementara ini kita di pesantren jarang menemukan pelajaran-pelajaran yang langsung menyentuh Quran dan hadis. Kita pondok, silakan di pondok manapun, paling pengetahuan Quran hanya sekedar bisa membaca Al-Quran. Begitu kita masuk pesantren, langsung mempelajari tafsir apa mempelajari fikih. Itu aja level fikihnya. Pertama adalah pesolatan. Begitu naik lagi adalah Safinah. Begitu naik lagi Fathul Qorib. Begitu naik lagi Fathul Mu'in. Begitu naik lagi Fathul Wahab. Belum sampai menyentuh Al-Quran dan hadis. Sudah kena namanya Fathul Izar. Apa itu Fathul Izar? Alias buka sarung. Pondoknya ditutup, kitabnya ditutup, sarungnya dibuka, alias kawin. Maka kita belum pernah mempelajari tafsir, tiba-tiba pulang. Nah, sebenarnya mencari pesantren ini, apakah lebih benar langsung menyentuh Quran hadis atau fikih? Nah, ini kita sekarang ada tokoh yang lumayan yang alim dan fenomenal sekali, yang namanya Gus Baha. Setelah adanya Gus Baha ini channel-channel yang kayak modelnya bahasa lama ini sekarang redup karena mulai munculnya Gus Baha. Kita lihat background Gus Baha itu murni NU dan dididik dari NU. Dan ingat, beliau tidak belajar di luar negeri, made in Indonesia. Berbeda dengan Profesor Quraisy Shihab. Beliau dari Mesir, S1, S2, S3-nya di Mesir. Kita lihat coba perbedaan antara Quraisy Shihab yang belajar di luar negeri dengan Gus Baha yang belajar dari Indonesia. Gus Baha ini mulai kecil beliau pendidikannya adalah pendidikan keluarga tahfidz, maka hafal Quran. Tapi begitu selesai hafal Quran, beliau tidak langsung menginjak ke tafsir, tapi fikih dulu. Begitu fikihnya matang, baru masuk kepada tafsir. Ini sebenarnya yang betul. Saya sempat bingung untuk mencari kurikulum sebenarnya yang mana yang pas. Karena kalau di Timur Tengah, saya ini juga tadi disebutkan banyak menyalurkan mahasiswa ke Mesir karena kebetulan saya memang alumni sana.
Kalau boleh saya sarankan, silahkan keluar negeri tapi selesai pondok dulu. Jangan tingkat SMP dan SMA langsung keluar negeri. Karena kalau pondasinya belum kuat, kalau ekonya belum kuat, ini berbahaya. Nah, apa perbedaan antara tokoh Gus Baha dengan Quraisy? Gus Baha ini belajar dari fikih sesuai dengan kurikulum kita. Fikih itu adalah sesuatu yang sudah matang. Dan kita kalau ngaji ketemu Safinah, coba kira-kira ada enggak ayat Al-Quran di dalam Safinah? Ada enggak? Enggak ada. Di dalam Fathul Qorib enggak ada. Di dalam Fathul Mu'in juga tidak ada. Maka kalau kita langsung kepada Al-Quran, ini justru akan berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena Al-Quran itu lahu sun, lahu syifa. Al-Quran itu dalam satu sisi menimbulkan bisa menjadi racun dan bisa menjadi obat. Bagaimana analoginya menjadi racun? Kalau Al-Qur'an mempelajari Al-Quran tanpa melalui guru yang jelas, karena support Al-Quran masuk di dalam Al-Quran, masuk di dalam hati itu mampu menjadikan ideologi yang kuat, yang akhirnya orang berbuat kenapa? Contoh, kasus bom Bali itu terjadi. Kira-kira habis membaca Quran apa habis membaca Quran? Membaca Al-Quran. Maka begitu dia ngebom di Bali, itu karena semangat Al-Quran. Kira-kira Al-Quran yang dibawa tatkala ke Bali terus kemudian dibuat ngebom, itu kira-kira Al-Quran yang racun apa Al-Quran yang obat? Racun. Kenapa? Karena tidak melalui guru. Sementara di dalam NU ini gurunya jelas, syaratnya jelas. Kita langsung mengambil semua itu langsung mengambil madhab, dan madhabnya itu namanya madhabnya Imam Hanafi, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Hambali. Ulama-ulama madhab ini dikatakan ulama salaf. Apa itu ulama salaf? Ulama salaf itu adalah ulama yang hidup pada masa kurang lebih sekitar 300 tahun Hijriah. Karena Rasulullah pernah dawuh, afdalul qurni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi. Kalimat qam ini adalah 100 tahun. Kemudian setelah aku berarti 200 tahun. Kemudian setelah aku berarti 300 tahun. Maka mulai Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali ini hidupnya kurang lebih sekitar 300 tahun pertama. Maka ini sebenarnya begitu kita bermadhab ini, itu sebenarnya sudah dikunci. Maka kita tidak harus mengikuti salah satu dari 4 madhab ini. Nah, kita yang ada di Indonesia mengambil salah satu dari 4 madhab, yaitu madhab Imam Syafi'i. Maka gabungan ini ditambah dengan akidah naminipun akidah Asy'ariyah. Apa itu akidah Asy'ariyah? Pokoknya akidah Asy'ariyah itu yang mempelajari tentang tauhid yang ada sifat 20, yaitu adalah wujud, hidam, baqa, mukhalafatul, isi, qiyammu binafsihi wa daniyah
ada ilmu hayya. Nah, berarti kalau memondokkan anak, kuncinya ada pelajaran wujud kitab. Jika tidak ada wujud kitab pokok, berarti mesti dia menggunakan tauhid dibagi menjadi 3, yaitu uluhiyah, rububiyah, asma was sifat. Ini penting. Nah, terus ini secara fikroh. Jadi fikroh kita bersumber dari Quran hadis, bermadhab Ahlussunnah. Ciri madhab Ahlussunnah wujud kitab pokok, terus kemudian menggunakan madhab fikih yang salah satu dari 4 madhab. Nah, kita madhabnya adalah madhab Imam Syafi'i. Terus yang berikutnya, setelah itu amaliyah. Maka amaliyah ini, fikrah dari ini menentukan amal. Tapi amal itu tidak langsung direct. Maka kadang ada kelompok selain kita itu mengatakan bahwa sholat ala Rasulullah. Nyuwun saya, sholat ala Rasulullah itu menurut kula banyak versi. Versinya sesuai dengan presentasi dari masing-masing madhab. Maka kita mau menyentuh Rasulullah itu, kita tahu hadis itu dari siapa. Otomatis dari ulama. Maka sampai ke ulama ini kalau kita menghindari daripada guru-guru kita, tidak mungkin orang itu tiba-tiba hidup hari ini terus kemudian menafsirkan hadis yang hadisnya hidup kurang lebih sekitar 1400 tahun yang lalu. Maka untuk mengetahui hadis ini ada namanya silsilah sanad. Nah, makanya agama itu sanad. Beda antara agama dengan ilmu umum. Jadi sangat belajar ilmu agama itu berbeda dengan mempelajari ilmu umum. Kalau ilmu umum itu semakin modern semakin baik. Tapi kalau ilmu agama semakin modern semakin jelek. Kenapa? Karena agama itu adalah sanad. Laulal isnad laqala man syaa masya. Jika bukan karena sanad, maka siapapun akan bisa berbicara apa. Karena kalau ilmu umum itu semakin dia mempunyai kreasi, itu semakin baik. Tapi kalau ilmu agama tidak boleh. Semakin berkreasi semakin tidak boleh. Maka harus mengikuti guru. Kenapa? Karena menunjukkan bahwa agama itu bukan hasil daripada pemikiran. Akan tetapi hasil dari mana? Dari wahyu. Nah, maka kita beragama itu tidak boleh langsung comot terus kemudian lihat Google, bila hadrati Syekhul Google wa ilallah tidak bisa. Maka harus guru musyawarah, gurunya siapa, ini namanya sanad. Nanti sanad itu dibagi menjadi 3. Ada sanad keilmuan, ada sanad ideologi, dan ada sanad keturunan. Apa itu sanad keilmuan? Maka ilmunya harus nyambung kepada Rasulullah. Untuk di Indonesia, kalau kita kepingin nyambung kepada Rasulullah, kuncinya apa? Kuncinya harus ikut bahasa titik. Kenapa? Karena bahasa ini silsilah gurunya jelas. Bahasa belajar kepada Mbah Mahfud At-Tarmasi. Mbah Mahfud belajar kepada Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan belajar kepada Muhammad Hasan. Muhammad Hasan belajar kepada Syekh Asy-Syanawali, salah satu dari yang menyarai kitab Aqidatul Awam. Maka kitab Aqidatul Awam otomatis akidahnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kenapa kok akidah Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan akidah Asy'ariyah? Karena pengarang yang menyarai Ihya mengatakan idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah wal muradu bihi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jika ada orang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti yang dimaksud akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maka kenapa alasan kita ber-NU? Karena NU mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini akidah mayoritas para ulama dan mayoritas umat Islam.
Itu kata Rasulullah, fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil aqdam. Jika kalian berbeda pendapat, maka ikuti kelompok yang mayor. Kenapa? Karena mayoritas itu kecil kesalahannya. Tapi kalau minoritas bisa jadi kesalahannya. Kenyataannya hari ini umat Islam terpecah belah. Sampai kalau lihat dari Khulafaur Rasyidin 4 itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang meninggal murni gara-gara sakit itu hanya satu, yaitu Sayyidina Abu. Itu konon beliau, sebagian ulama mengatakan beliau itu konon diracun. Setelah Sayyidina Abu Bakar siapa? Sayyidina Umar itu meninggalnya dibunuh. Ya toh? Yang bunuh adalah Abu Lu'lu', konon juga karena suruhan, karena urusan politik. Yang kedua, setelah Sayyidina Umar siapa? Sayyidina Utsman meninggalnya tidak murni. Beliau meninggalnya juga dibunuh. Setelah Sayyidina Utsman siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga dibunuh. Nah, bahkan yang membunuh Sayyidina Ali itu Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini nama orang Kristen atau nama orang Hindu? Nama orang Kristen. Bahkan ada yang mengatakan beliau hafizul Quran. Quwwa fil lail, setiap malam sholat. Bahasanya menggunakan quwwa, sifat mubalaghah. Suwam fin nahar, setiap hari puasa. Tapi kok berani-beraninya membunuh Sayyidina Ali yang gelarnya adalah karramallahu. Kenapa Sayyidina Ali bergelar karramallahu wajhah? Karena dari 4 sahabat ini, satu-satunya yang tidak pernah menyembah berhala adalah Sayyidina Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, beliau pernah menyembah berhala. Sayyidina Umar pernah menyembah berhala. Sayyidina Utsman pernah menyembah berhala. Hanya satu dari Khulafaur Rasyidin yang tidak pernah menyembah berhala, yang hidupnya mulai kecil bersama Rasulullah adalah Sayyidina. Itu aja dibunuh, apalagi sekarang. Maka biasa orang Islam membunuh orang Islam. Selevel Sayyidina Ali aja dibunuh. Yang membunuh siapa? Adalah orang yang menghafal Quran. Maka tidak mustahil jika hari ini umat Islam terpecah belah, itu tidak mustahil. Akhirnya perpecahan umat Islam disebabkan karena kekhalifahan ini. Lama-kelamaan terus kemudian kan carut-marut sudah. Masing-masing tokoh-tokoh ini akhirnya membawa kelompok masing-masing. Terus kemudian masing-masing ada kiainya. Nah, maka kalau sudah ada kiainya, akhirnya mereka berfatwa sampai menghalalkan darah umat Islam masing-masing. Akhirnya karena ini akidah tidak jelas, nah kemudian muncullah yang namanya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah ini bukan akidah baru. Akidah Asy'ariyah ini pada hakikatnya adalah mengembalikan akidahnya para sahabat, yaitu yang dirangkum ulang oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka inilah yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang disingkat dengan As-Wajah. Terus yang berikutnya, meskipun kita beribadah menggunakan konsep madhab, tapi madhab ini harus digurukan. Dan bisa kita cukup membaca kitab, terus kemudian langsung praktek, tidak bisa kalau tidak melalui guru. Terus yang berikutnya, begitu masuk dalam fikrah selesai, masuk di dalam amaliyah selesai, kita masuk dalam gerakan. Nah ini sesuatu aneh. Karena kalau sudah gerakan ini banyak kepentingan. Noto NU ini tidak gampang.
Maka pengurus NU itu kalau tidak sakti, alias maksudnya itu kalau bukan petarung, susah. Dan hebatnya NU justru menurut saya di sini, justru ketidakaturan NU itu menurut saya adalah merupakan kekuatan. Antara NU dengan Muhammadiyah kira-kira peraturan mana? Peraturan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sekolahnya bagus-bagus, rumah sakitnya bagus. Tapi saya jamin, orang sekolah di Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, kuliah umum, kira-kira jadi Muhammadiyah apa enggak? Belum. Maka Muhammadiyah ini, mohon maaf, tidak bisa bikin kaya. Tapi kalau di NU, meskipun dia sekolahnya tidak di Ma'arif, selama lingkungannya adalah lingkungan Nahdlatul Ulama, insya Allah dia akan tetap menjadi NU. Maka NU dibagi menjadi dua. Ada NU ideologi atau ada NU amaliyah ideologi, terus kemudian ada NU yang sifatnya struktural. Kalau sifatnya struktural ini ya kados Ustaz Hanif. Ini kata salah setunggalipun kiai mengatakan ini namanya pesantren besar. NU pesantren itu adalah NU kecil. Maka santri-santri yang lulus dari pesantren kecil menuju kepada pesantren besar. Apa itu pesantren besar? Adalah Nahdlatul Ulama. Nah, ini saling menopang. Yang dikatakan ekologi ini bukan NU struktural. Karena pada hakikatnya NU struktural itu lahirnya kapan? 1926. Tapi budaya tahlil, budaya Isra Mi'raj, budaya Yasinah itu apakah lahirnya 1926? Tidak. Dia lahir bersamaan dengan Islam masuk ke Indonesia. Maka kayak apa carut marutnya di dalam struktural ini tidak akan pernah mampu mempengaruhi terhadap kultur. Nah, maka bagaimana sebaiknya untuk menjadikan harokah itu betul-betul kencang, harokah itu betul-betul bergerak, menyatukan antara struktural dengan pengurus masjid harus pengurus NU. Maka begitu masjidnya diganggu, langsung pengurus NU-nya tuh. Nah, sementara ini masih belum bisa menyatu. Nah, sekarang coba pengurus tahlil, apa mesti pengurus NU? Tidak. Koyok-koyok pengurus ranting gagah. Plannya di mana-mana, pengurus ranting NU. Begitu rapat cuma 3 orang. Begitu rapat cuman hanya 5 orang. Seakan-akan anggotanya banyak. Tapi padahal orang-orang yang NU kultural ini mulai kecil dia NU. Tapi begitu ditarik kepada kepengurusan ini susahnya minta ampun. Makanya saya katakan pengurus NU itu kalau nggak sakti itu wahel untuk mengkondisikan NU. Dan yang kedua, alhamdulillah hari ini tokoh-tokoh NU banyak bermunculan dan di semua kelompok, terutama di semua partai. Dan mereka itu adalah sebagai tokoh-tokoh NU memang betul-betul bertarung, bukan disiapkan. Berbeda dengan organisasi-organisasi lain. Kadang mereka disiapkan, tapi kalau di NU mereka diajari bertempur dengan lawannya sendiri. Makanya di NU itu yang paling susah bukan melawan orang lain, tapi melawan koncone itu paling susah. Tapi kalau itu berhasil, dia betul-betul menjadi tokoh. Nah, makanya di NU itu yang paling susah justru di sini. Nah, maka menjadikan NU secara harokah itu memang tidak mudah. Kalau secara fikrah, mungkin hampir seluruh Indonesia sama. Tapi secara amaliyah mungkin hampir seluruh di Indonesia sama. Coba sekarang kalau saya katakan FPI itu kira-kira ahli sunnah apa bukan? FPI
Ahlus sunnah apa tidak? Ahlus sunnah. Dia Asy'ariyah, madhabnya Syafi'i, juga sholat. Tapi secara harokah, kira-kira NU apa tidak? Maka tidak semua orang berideologi ahli sunnah dia adalah Nahdlatul Ulama. Makanya di sini pinternya Mbah Hashim. Kita kalau ke Aceh, begitu di Aceh ternyata ada orang tahlilan. Di sini NU juga yang ternyata. Begitu kita ke Lombok, ada orang tahlilan. Di sini NU juga ya. Tapi begitu kita lihat struktur NU-nya, kadang ada, kadang tidak. Padahal kita menyebutkan ciri NU apa? Tahlilan. Nah, jadi orang tahlilan diaku mesti NU. Tapi belum tentu dia merasa Nahdlatul. Maka tugas pengurus adalah gimana caranya menjadikan kultural ini betul-betul total masuk kepada struktur. Maka inilah yang akan menjadi betul-betul harokah secara lempeng menjadi NU baik ideologi maupun harokah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ingat hari ini posisi dunia isu-isu radikalisme itu sudah hampir tidak ada. Isu Wahabi sudah tidak menarik lagi. Yang hari ini betul-betul menjadi keresahan kita adalah soal Palestina. Maka kalau bisa setiap sholat minimal Fatihah jangan lupa untuk Palestina. Sebelum saya berbicara soal Palestina, mari kita hadiah Fatihah kepada syuhada Palestina dan juga para pejuang-pejuang yang ada di Palestina betul-betul dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Kondisi Palestina hari ini betul-betul sangat menyedihkan. Karena yang dibombardir bukan Hamas, akan tetapi juga rumah sakit, sekolahan anak-anak kecil. Cuman yang saya miris adalah sampai hari ini Mesir dengan Yordania itu belum membuka jalur untuk pengungsi atau bantuan. Padahal mereka budayanya sama, akidahnya juga sama. Semua umat Islam yang ada selain Irak hampir semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syria Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mesir juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Yordania Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ciri Ahlus Sunnah adalah menggunakan akidah Asy'ariyah dan bermadhab salah satu dari 4. Maka konsep aswaja ala Nahdlatul Ulama itu berbeda dengan konsep aswaja mereka. Kalau aswaja mereka itu hanya sebatas pemikiran tapi belum berbentuk gerak. Satu-satunya organisasi yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjadi gerakan adalah Nahdlatul. Ahlus Sunnah bisa lahir di Timur Tengah, tapi gerakannya ada di Indo. Ini yang harus patut kita banggakan. Sementara negara-negara Arab ini sampai hari ini tidak bisa bersatu. Padahal bahasanya sama, makannya sama, terus kemudian agamanya juga sama. Coba kalau kita lihat di Indonesia ini agama berbeda-beda. Terus kemudian budayanya berbeda, bahasanya berbeda-beda. Tapi umat Islam disatukan oleh budaya. Budaya apa? Budaya Ahlus Sunnah ala Nahdlatul. Makanya Ahlus Sunnah itu perlu ditambahi dengan anak Ahlus Sunnah wal Jamaah anak. Sampai kalau ada percaya, sampai lihat di Aceh, kira-kira ada nggak tahlilan? Sampai lihat di Papua, ada nggak tahlilan? Maka Pak Soeharto pernah bilang, waktu Muktamar Cipasu, beliau ini adalah musuh
Beliau itu orang yang paling benci terhadap NU. Tapi beliau berterima kasih kepada NU bukan karena ekonominya, akan tetapi karena mampu menyatukan secara akidah. Maka akidah inilah yang menjadikan gerakan Pancasila. Akidah inilah yang menjadikan gerakan sosial yang berada di Indonesia. Nah, maka nek jenengan golek ilmu, jangan hanya bersanad kepada aswaja saja. Kalau sampai ke Mesir, gurunya mesti akan ketemu aswaja. Sampai ke Yaman, gurunya tetap akan ketemu aswaja. Tapi begitu di Indonesia, sering saya mengingat daunnya Pak Yai Hashim Muzadi. Waktu kami masih di Kairo, Pak Hashim Muzadi itu datang ke Kairo. Beliau datang ke KMN, Komunitas Mahasiswa Nahdlatul Ulama. Beliau bilang begini, wahai kader-kader NU, tolong jika Anda pulang ke Indonesia, ilmunya di Indonesiakan. Itu kata Pak Hashim. Waktu itu saya bingung, maksudnya ilmunya di Indonesiakan itu gimana? Ternyata begitu kita pulang, rata-rata alumni Timur Tengah itu sudah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran Timur Tengah. Meskipun itu yang tapi begitu saya masuk di Indonesia, kalau kita model membawa ilmu-ilmu alam Timur Tengah, kita tidak akan laku di sini. Nah, bagaimana cara mengindonesiakan ilmu kita yang dari Timur Tengah? Di sini sanad itu ada 3. Pertama, sanad keilmuan. Maka sanad keilmuan ini yaitu tadi berguru kepada ilmunya yang nyambung kepada Rasul. Apakah ini cukup? Belum cukup. Maka harus ada yang namanya sanad ideologi. Apa itu sanad ideologi? Sanad ideologi itu kita awali dari Wali Songo. Wali Songo setelah era Wali Songo eranya sudah tidak ada, digantikan oleh era kerajaan Demak. Setelah itulah masuk penjajahan. Penjajahan di Indonesia ini berapa tahun? 350 tahun ini tidak ada perang sedahsyat perang Pangeran Diponegoro. Karena perang Pangeran Diponegoro itu perangnya itu tidak gerilya. Perangnya itu langsung satu lawan satu atau langsung berhadapan. Bahkan waktu itu konon katanya Belanda itu ribuan golden rugi gara-gara membiayai perang Pangeran Diponegoro. Walhasil Pangeran Diponegoro tidak kalah perang, tapi Pangeran Diponegoro itu tertipu. Beliau diundang oleh Belanda mau diadakan perjanjian dan silaturahim. Ternyata di situ beliau ditangkap. Begitu beliau ditangkap, akhirnya beliau dibawa ke Makassar, di penjara. Dan beliau meninggalnya di mana? Di Makassar. Setelah beliau meninggal, ternyata ada wasiatnya. Wasiatnya itu ada 3. Beliau itu meninggalkan perkara 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah tasbih, yang ketiga adalah kitab Fathil. Al-Quran menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro beragama Islam. Tasbih menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro tidak anti tahlilan. Fathul Qorib ini adalah kitab-kitab yang diajarkan di semua pesantren Nahdlatul. Maka ciri mencari pesantren, di samping pesantren itu mengajarkan wujud kitab pokok, juga pesantren itu mengajarkan kitab Fathil. Karena banyak pesantren, terutama pesantren modern, tidak mengajarkan kitab Fathil. Terus Pangeran Diponegoro itu pernah berwasiat begini, wahai santri-santri, setelah beliau meninggal ditemukan wasiatnya, semua pasukannya disuruh pulang. Pasukannya sebagian ada yang kecewa karena merasa kalah dengan Belanda. Tidak, kita tidak kalah, cuman alih strategi dari perang fisik menuju perang ideologi. Apa itu perang ideologi? Tidak melawan fisik.
Belanda kalau kita lawan fisik kita tidak akan menang karena peralatan kita berkurang. Akhirnya pulang ke desa masing-masing, jangan lupa bikin pesantren dan bikin TPG dan bikin langgar atau masjid. Ciri TPG ataupun pesantrennya itu di depannya ditanami pohon sawu. Apa maksudnya sawu? Sawu, sufu, faku. Maka semua pesantren-pesantren kuno mesti di depannya ada pohon sawu. Maka kalau mencari pesantren, cari yang ada sawunya. Nah, saya pertama mendirikan pesantren, dah ngerti, saya tanami pohon mangga semuanya. Tapi sekarang sudah mulai saya cicil pohon sawu karena saya kepingin dia kuburitnya pangeran di pohon. Akhirnya ini masuk ke pesantren-pesantren. Nah, disinilah kelihatan pertarungan ideologi Belanda dengan ideologi pesantren. Kita dulu menuliskan itu menggunakan bahasa Bono Coro. Tiba-tiba hari ini kita berubah menjadi tulisan A, B, C, D. Namanya tulisan apa? Kalau saya mengatakan tulisan gedrik. Gedrik. Kira-kira mbak kita tulis gedrik apa enggak? Enggak. Mbak kita itu tulis Bono Coro. Akhirnya tulisan Bono Coro ini tulisan lokal dihilangkan oleh Belanda. Gimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya, cek di desa itu ada nggak yang buta huruf. Buta huruf, maksudnya buta huruf tidak mampu baca tulisan Belanda. Mbah-mbah kita nggak buta huruf, mereka bisa baca Quran. Ternyata yang dimaksud buta huruf adalah nggak bisa baca tulisan A, B, C, D, E. Maka tulisan Wonocoroko hilang sampai hari ini. Kira-kira di antara kita, terutama anak-anak yang muda, ada nggak yang mampu baca tulisan Wonocoroko? Hilang. Nah, sejarah Wali Songo itu kira-kira tulisannya gedrek apa Wonocoroko? Wonocoroko. Sejarah Belambangan tulisannya Wonocoroko apa gedrek? Wonocoroko. Hari ini kita tidak mampu membaca tulisan Wonocoroko. Maka ini adalah cara Belanda supaya kita hilang sejarah. Habis itu di dalam pesantren mereka tidak mau menerima tulisan gedrek. Akhirnya ada apa istilahnya itu uneng-uneng, ada kata-kata di dalam pesantren, tidak usah sekolah karena sekolah tidak ditanyakan di dalam buku. Maka mbak kita nggak sekolah tapi dia di pesantren. Akhirnya mereka tidak mau menggunakan tulisan gedrek, mau menggunakan Wonocoroko dilarang. Akhirnya mereka membuat tulisan sendiri namanya tulisan Arab. Tapi bukan Arab beneran, namanya Arab P. Dan ini tulisan miring. Maka Bandai Maimun Zubair mengatakan, jika ingin jadi kiai, mondoklah di pesantren yang tulisannya miring. Ini tulisan yang menembus garis. Gak ada di dunia tulisan miring. Kalau tulisan Jepang itu lurus ke bawah atau bahkan lurus ke kanan dan ke kiri. Ini tidak miring, tulisannya miring. Maka tulisan ini pada hakikatnya bukan tulisan biasa. Begitu tulisan Arab, orang Belanda heran. Ternyata santri membaca tulisan Arab. Begitu didatangkan tokoh dari Timur Tengah untuk membaca tulisan Arabnya santri, kira-kira bisa apa? Tidak bisa, karena bukan tulisan Arab. Namanya aja pegon. Pegon itu apa? Disuruh berangkat ke timur, dia ke barat. Disuruh ke selatan, dia ke utara. Itu pegon namanya. Nah, ini tulisan-tulisan pegon. Arab yang enggak, Jawa yang enggak, bahasa Inggris enggak. Maka inilah yang dikatakan tulisan idiom. Maka di situ terlihat ada kelompok abangan, ada kelompok hijau. Akhirnya di eranya Pak Soeharto, semua orang-orang pegawai negeri itu rata-rata tidak dari kelompok hijau. Maka organisasi aturan Pak Soeharto itu lebih dekat ke NU karena beliau rodok klenik. Beliau kan rodok klenik. Tapi Pak Soeharto ini melanjutkan budayanya Belanda.
Maka yang diambil itu adalah orang modernis, bukan orang tradisional. Nah, ini setelah itu, maka pesantren ini, kelompok ini kelompok ini nggak mau sekolah ini. Nah, maka oleh Mbah Wahid Hasyim, akhirnya kalau terus-terusan kayak begini, akhirnya kita akan terus tidak pernah ketemu. Maka yang mempersatukan antara kelompok Abangan dengan kelompok Ujo ini adalah karya dari Mbah Wahid Hasyim. Maka beliau akhirnya mendirikan MI, TK, MI, MTS, Aliyah, dan kampus IAI. Maka di situ ada pelajaran. Kalau dulu orang sekolah murni, orang pesantren agama murni. Maka terus disatukan. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari itu padahal Bapak Hasyim itu anak pertama yang laki-laki. Mestinya beliau itu mewarisi pesantrennya, tapi justru beliau dikirim ke Jakarta karena dalam rangka berjuang untuk lebih tinggi. Terus kemudian tibalah 1926. Mbah Hasyim Asy'ari mendapatkan mandat dari Mbah Kyai Khalil Bangkalan, yaitu walhasil dari sebuah cerita perjalanan, yaitu diwasilati Bayi Hasan Samsul Arifin, berdirilah namanya Nahdlatul Ulama. Kalau Mbah Hasyim menyebutkan namanya Jamiyatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama ini dari siapa? Dari Mbah Yai Mas Alwi. Yang gambar itu namanya Mbah Yai Ridwan Abdullah. Itu ada sejarahnya sendiri dan filosofinya sendiri. Waktu itu Mbah Hasyim untuk mencari anggota, kira-kira anggotanya siapa ya, untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Maka Mbah Hasyim menyuruh namanya Mbah Yai Soleh, disuruh mencari anggota. Cari di pondok-pondok yang pondoknya ada pohon sawo. Kenapa? Setiap pondok yang ada pohon sawonya itu mesti nek gak dapati embahnya mesti bekas prajuritnya Pangeran Diponegoro. Maka tidak mungkin NU itu berkhianat kepada NKRI. Kenapa? Anggotanya itu adalah merupakan pejuangnya Pangeran Diponegoro. Dari 350 tahun pertempuran, tidak ada yang sedahsyat pertempuran Pangeran Diponegoro. Maka pondok yang ada sarunya, inilah yang saya katakan sanad Indio. Maka tidak cukup Timur Tengah, harus ke Indonesia mencari pondok yang bekas dari muridnya Pangeran Diponegoro. Makanya NU tidak mungkin akan berkhianat kepada negara Republik Indonesia. NU mengatakan NKRI tidak mungkin. Siapapun pemerintahannya, kenapa? Karena dia yang punya negara. Saham terbesar negara Republik Indonesia ini adalah Nahdlatul Ulama. Meskipun NU-nya berdiri 1926, lebih akhir daripada Muhammadiyah, tapi amaliyahnya, gerakan pembelaan negaranya jauh sebelum NU berdiri. Maka 1926 itu adalah NU lahir sebelum dia lahir. Secara amaliyah dia lahir duluan, secara organisasi lahir belakangan. Makanya ngatur NU itu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena warganya sudah mempunyai tradisi yang bertahun-tahun, berbeda dengan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu teratur. Makanya dulu ada salah satu menteri pada waktu eranya Pak SBY pernah ke Singapura. Ada peneliti Singapura mengatakan begini, dalam 300 tahun ada 2 organisasi yang akan ditinggalkan oleh umat. Pertama adalah organisasinya para intelektual tapi tidak pernah berkumpul. Yang kedua, organisasinya orang bodoh tapi bolak-balik berkumpul. Sampai ini kategori wong pinter wong bodoh. Orang bodoh. Tapi kekuatan orang bodoh itu ada di kumpulan. Nah sekarang
organisasi orang pintar tapi tidak pernah berkumpul. Apa? Ya katakanlah Muhammadiyah. Dia kan doktor, terus kemudian profesor, ya toh? Tapi punya nggak ritual Lailatul Muslimah? Nggak. Punya nggak Yasinah? Nggak. Tapi ini ada organisasi yang orangnya nggak begitu pinter-pinter, tapi dia berkumpul. Nah, maka prediksi dia, iya betul, yang akan runtuh bukan yang sering berkumpul, akan tetapi yang tidak pernah berkumpul. Maka Lailatul Istimewa ini adalah salah satu benteng dari kekuatan Nahdlatul Ulama. Maka ada agenda, nggak ada agenda, kumpul itu penting. Kumpul itu karena ini kekuatan kita. Maka NU itu pada hakikatnya bukan di pusat, tapi pada hakikatnya NU itu ada di langit. Kenapa? Karena NU itu timbulnya dari masyarakat. Nah, mata masyarakat yang sudah jadi ini kalau bukan orang hebat dan maka dari itu kita doakan Ustadz Sofyan sebagai rantingnya, Ustadz Hanif sebagai MBC-nya ini memang betul-betul harus hebat. Nah, terus kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, memang sementara ini saya lebih memilih mengkader santri. Kenapa? Karena mencari aktivis NU yang mau bekerja dan ilmunya cukup, itu enggak mudah. Biasanya kan yang militan-militan itu kan berawal dari Ibnu, terus kemudian Ansor, terus kemudian Banser. Karena dia kegiatannya banyak di luar, otomatis rata-rata yang diambil bukan pesantren. Sementara kadang santri, begitu dia pulang, suruh ber-NU kadang tidak mau. Suruh masang bendera tidak mau. Suruh fotokopi kadang tidak mau. Maunya itu apa? Maunya itu langsung pegang mic, terus bakso masak. Ya toh? Nah, maka mencari aktivis yang santri itu sulit. Makanya saya berharap betul untuk santri-santri terutama santri Al-Azhar, saya berharap kayak yang ada di Sukoharjo. Sukoharjo itu karena wasiatnya Mbak As'ad begitu mendalam, maka santri Sukoharjo termasuk kalau ingin betul-betul diaku oleh santrinya Mbak As'ad, maka dia di luar pesantren kecil harus masuk kepada pesantren besar. Apa itu pesantren besar? Adalah Nahdlatul Ulama. Semoga NU tetap jaya ila yaumil qiyamah. Dan jenengan khususnya ojo sekali-kali meninggalkan NU. Kenapa? Karena cantolan kita ya hanya para ulama. Nah, ulama yang bersanad itu hanya ada di Nahdlatul Ulama. Karena hari ini banyak ulama-ulama karabitan yang keluaran dari Syekhul Qadir wa ilallahi ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.